Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaidana Rafif. Saya sebagai perwakilan Hima Prodi Manajemen. Saya di sini akan menjawab ujian akhir semester Gangsel 2023-2024 di mata kuliah metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Untuk soal pertama yaitu perkiraan laba dari 3 jenis investasi terhadap 5 kelompok modal dalam kondisi tidak pasti sebagai berikut. Jenis investasi bisnis 1, bisnis 2, bisnis 3, dan untuk kelompok modal ada A, B, C, dan D, E. Dan untuk angka-angkanya yang seperti tertera di soalnya, lanjut perbandingan keuntungan yang diperoleh dari masing-masing jenis investasi yang menghasilkan keuntungan terbesar dengan menggunakan A. Keputusan yang diambil jika menggunakan metode equal likelihood. Jelaskan dengan perkiraan dan buat kesimpulan. Dan yang B. Keputusan yang akan diambil jika menggunakan metode minimal regret. Jelaskan dengan perhitungan dan buat kesimpulan. Yang A, equal likelihood. Nilai A dibagi 100 dengan banyak kategori pada contoh berikut ada 5 kolom sehingga 100 dibagi 5 sehingga 20% atau 0,20. Jenis investasi bisnis 1, 15 dikali 0,20 ditambah 10 dikali 0,20 ditambah 18 dikali 0,20 ditambah 25 kali 0,20 ditambah 17 dikali 0,20 sama dengan 17. Jenis investasi bisnis kedua, 17 dikali 0,20 ditambah 18 kali 0,20 ditambah 28 dikali 0,20 ditambah 19 kali 0,20 ditambah 10 kali 0,20 sama dengan 18,4. Jenis investasi 3, 12 dikali 0,20 ditambah 23 kali 0,20 ditambah 21 kali 0,20 ditambah 18 kali 0,20 ditambah 15 kali 0,20 sama dengan 17,8. Jadi kesimpulannya yang dipilih yaitu keuntungan investasi yang paling besar yaitu 18,4 di bisnis 2. Lanjut, minimal regret itu untuk langkah pertama yaitu membuat regret yaitu dari masing-masing kategori kelompok modal. Dipilih yang paling besar angkanya, kemudian angka tersebut sebagai perbandingan angka-angka lain dari kondisi tersebut. Kemudian angka tersebut dijadikan perbandingan dan dicari selisih untuk semua angka di kondisi tersebut. Jadi di sini yang kelompok modal A yang paling besar yaitu ada 17 dan kelompok modal B ada 23 dan yang C ada 28, yang D 25 dan yang E ada 17. Jadi kelompok modal A 17 dikurangi 5 dan seterusnya seperti ini. Dan hasilnya di kelompok modal A yaitu ada 2, bisnis 2 di A ada 0, bisnis 3 ada 5, bisnis B ada 13, bisnis 2 ada 5, bisnis 3 ada 0, yang C bisnis 1 ada 10, bisnis 2 ada 0, bisnis 3 ada 7, yang D bisnis 1
ada 0, bisnis 2 ada 6, bisnis 3 ada 7, yang bisnis 1 ada 0, bisnis 2 ada 6, bisnis 3 ada 7, dan kita disuruh mencari maksimalnya. Maksimal di bisnis 1 ada bisnis 1 ada 13, bisnis 2 ada 6, bisnis 3 ada 5, bisnis 3 ada 5. Bisnis 1 ada 13, bisnis 2 ada 6, bisnis 3 ada 5. Dan di sini mencari minimnya di minimnya itu minim maksimalnya. Jadi yang minimnya itu ada 5. Jadi kesimpulannya minimax regret sebesar 5. Ya, dipilih dari bisnis 3. Lanjut ke soal 2. PT Top Markotop, sebuah perusahaan makanan ringan yang sedang melakukan kajian untuk mengembangkan sebuah produk makanan terbaru. Dalam mengembangkan produk tersebut dibutuhkan 2 alternatif kegiatan, yaitu riset kuliner atau bauran makanan. Kemungkinan produk tersebut sukses diterima di pasar adalah 75%, dan kemungkinan gagal diterima oleh pasar adalah 25%. Apabila sukses, makanan tersebut diprediksi akan terjual 70.000 produk, namun jika gagal akan terjual sebanyak 40.000 produk. Produk makanan dijual dengan harga sebesar 3.000 per unit. Biaya produksi sebesar 1.000 per unit. Untuk melakukan kegiatan perkembangan produksi makanan tersebut dibutuhkan ahli makanan dengan biaya 25.000 juta. Untuk riset kuliner sebesar 15 juta. Untuk bauran makanan, pemasaran produk dibutuhkan biaya pemasaran sebesar 40 juta. Dan apabila memiliki alternatif riset kuliner dan 40 juta untuk bauran makanan. Saudara diminta untuk menghitung untung atau rugi di setiap alternatif, dan yang B menggambar pohon keputusan lengkap dengan informasi probabilitas dan keuntungan atau rugi. Dan yang C menghitung EMV dan masing-masing alternatif dan memilih keputusannya. Dan di sini saya akan menggambar pohon keputusannya langsung. Jadi perkembangan produk riset kuliner, bercabang di riset kuliner, bauran makanan, non-action. Dan riset kuliner ini ada IMV 1, dan untuk hasilnya ini akan ketemu apabila sudah menghitung setiap probabilitas dan keuntungannya. Dan yang EMV1 itu suksesnya 75, dan dirinci pendapatan 70.000 dikali 3.000 sama dengan 21 juta. Dan untuk biaya produksi 70.000 dikali 1.000 sama dengan 70 juta. Dan untuk ahli makanannya 25 juta, biaya pemasarannya 40 juta, sehingga hasilnya 75 juta. Dan untuk gagalnya ini 25%, pendapatan 40.000 dikali 3.000 sama dengan 121 juta.
biaya produksinya 40.000 dikali 1.000 sama dengan 40 juta. Dan ahli makanannya 21 ahli makanannya 25 juta. Untuk biaya pemasarannya 40 juta. Jadi hasilnya 85 juta. Dan lanjut untuk bauran makanannya, IMV 2 suksesnya 75% dan gagalnya 25%. Untuk suksesnya pendapatan 70.000 dikali 3.000 sama dengan 21 juta. Biaya produksinya 70.000 dikali 1.000 sama dengan 70 juta. Bauran makanannya 15 juta. Dan biaya pemasarannya 40 juta sehingga labanya 85 juta. Dan untuk gagalnya ini sendiri ada pendapatan 40.000 dikali 3.000 sama dengan 12 juta. Biaya produksinya 40 juta dikali 1.000. Biaya produksinya 40.000 dikali 1.000 sama dengan 40 juta. Dan bauran makanannya sendiri ada 15 juta dan biaya pemasarannya ada 40 juta sehingga hasilnya ada 25 juta. Dan lanjut, ini perhitungan IMV riset kuliner sendiri. Suksesnya itu ada 0,75 dikali hasilnya ini 75 juta sehingga hasilnya 56.250 juta. Dan gagalnya 0,25 dikali 15 hasilnya 3.750. Hasil total kuliner yaitu ada 52.500 juta. Untuk biaya bauran makanannya suksesnya ada 0,57 juta 0,75 dikali 85 juta hasilnya 63.750 juta. Dan gagalnya 0,25 dikali 25 juta hasilnya 6.250. Totalnya 57.500 juta. Jadi kesimpulannya perkembangan produk menggunakan bauran. Karena IMV riset lebih besar dari IMV bauran. Mohon maaf, untuk kesimpulannya perkembangan produk menggunakan bauran karena IMV riset lebih kecil dari IMV bauran. Lanjut untuk soal ketiga. Seorang jasa instansi kabel internet menggunakan pekerjaan proyek dengan urutan pekerjaan sebagai berikut. Kegiatan A. Kegiatan yang mendahului tidak ada untuk waktu hari ada 5 hari. Dan kegiatan B, kegiatan yang mendahului tidak ada, waktu harinya ada 4 hari. Kegiatan C, kegiatan yang mendahului tidak ada, waktu hari ada 6 hari. Dan yang D, kegiatan yang mendahului A, waktu hari 7 hari. Yang E, kegiatan yang mendahului B, waktu hari 4. Kegiatan F, kegiatan yang mendahului D dan E, waktu hari 6.
kegiatan G, kegiatan yang mendahului C, waktu hari 8, kegiatan H, kegiatan yang mendahului F dan G, waktu hari 5. Saudara diminta untuk menggambar jaringan kerja mendahului easy start ES dan early finish F, EF, late start LS dan late finish LF. Dan yang B, berdasarkan hasil poin A, tentu lama waktu project akan diselesaikan. C, berdasarkan hasil poin A, tentu kegiatan yang krisis. Tentukan kegiatan yang krisis. Dan di sini saya menggambar model jaringan kerjanya. Dan di sini B mendahului E seperti yang ini. E, kegiatan yang mendahului B. F mendahului E dan D. D-nya ini mendahului A. G-nya ini mendahului C dan H mendahului FG. Dan ini startnya itu mulai dari sini sehingga menghasilkan 0 ini. Dan ini 5 itu dari 5 ini tuh dari waktu harinya. Ini sama, yang A itu 4 itu dari waktu harinya seperti di tabel ini. Yang di tengah itu dari waktu harinya dari sini. Oke, lanjut. 5 ini naik ke sini kan. Habis gitu lanjut ke 5. 5 ditambah 4 hasilnya 9. Dan lanjut ini 4 ini naik ke sini ya kan. 4 masuk sini, 4 ditambah 7 sama dengan 11. Dan yang paling besar dari sini itu ada 11. Jadi yang masuk sini 11. Di antara dua ini yang paling besar 9 atau 11 itu jadi 11 ya kan. Habis gitu ini 6, 11 ditambah 6 sama dengan 17. Dan yang C-nya ini 6 masuk di sini, 6 habis gitu naik masuk sini 6 ditambah 8 sama dengan 14. Dan yang paling besar di antara dua ini ada yaitu 17. Jadi 17 masuk, 17 ditambah 5 sama dengan 22. 22 turun di sini ya kan. 22 dikurangi 5 sama dengan 17 ya kan. 17 turun masuk sini ya kan, masuk sini. Sebentar. Nah ini 17 dikurangi 8 sama dengan 9 masuk sini, 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Ini sama, kan dari sini 17-nya, 17 dikurangi 6 sama dengan 11 masuk sini ya kan, dua-duanya masuk. 11 dikurangi 4 sama dengan 7. Nah 7-nya masuk sini, 7 dikurangi
7 dikurangi 5 sama dengan 2. Ini juga 11-nya dari sini ya kan, 11 dikurangi 7 sama dengan 4. 4-nya masuk sini, 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi waktu yang krisisnya itu karena di sininya itu sama-sama angkanya sama, 4 ininya 4, ininya 11 kan, ininya 11. Nah, jadi waktu krisisnya itu A, D, F, dan H. Dan waktu lama projectnya yaitu ada 22, hasilnya itu dari 4 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.